bahasan tentang yang dimaksud dengan citasi atau daftar pustaka, kutipan ini harus kita misalnya karya saya, misal ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka atau citasi atau kutipan yang ada di dalam karya ilmiah dengan menggunakan Microsoft Word. Lalu apa sih yang dimaksud dengan daftar pustaka? Daftar pustaka atau citasi atau kutipan adalah referensi dari sumber yang diterbitkan atau tidak diterbitkan. Lebih tepatnya, kutipan adalah ungkapan alfanumerik singkat yang tertanam dalam karya intelektual yang menunjukkan entry di bagian referensi bibliografi dari karya untuk tujuan mengakui relevansi karya-karya orang lain. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat contoh berikut ini. Sekarang saya akan mengaktifkan Microsoft Word. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah karya ilmiah misalnya gitu ya. Tapi karena ini hanya contoh, agar lebih cepat akan saya copy saja. Nah, ini masalah pengertian komputer. Ini misalnya karya saya, misalnya. Kemudian di antara tulisan saya itu saya mengutip sebuah tulisan. Nah, ini misalnya dari Robert H. Plismer ini. Ini saya kutip ini tulisannya. Di sini menurut Robert, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input dan seterusnya. Ini saya kutip. Nah, di sini. Nah, yang dimaksud dengan citasi atau daftar pustaka, kutipan ini harus kita cantumkan ini. Nah, kalau kita membuat kutipan secara manual dengan Microsoft Word tentu akan sangat repot itu. Nanti pada saat kita membuat daftar pustakanya di halaman belakang biasanya itu tentu akan sangat repot. Nah, oleh karena itu saya akan memanfaatkan fasilitas citation atau citasi yang ada di dalam Microsoft Word. Bagaimana caranya? Kita lihat nih, klik references, kemudian kita lihat insert citation, kemudian add new source. Nah, ini kita akan membuat citasi. Nah, citasi tadi diambil dari mana? Apakah kita mengutip dari bagian sebuah buku atau dari artikel, jurnal artikel, atau dari website atau yang lainnya? Ini silahkan dipilih. Kalau tadi kan contohnya dari web ya, jadi saya pilih website. Kemudian autornya saya ketik di sini Robert H. Plismer ya. Ya, nama webnya apa ini? Nama webnya misalnya ini. Nah, ini saya copy. Kemudian tahunnya silahkan diisi tahunnya tahun berapa ini, kita cek. Ya, biar tidak terlalu lama, ini tahunnya saya buat sebagai contoh saja ya, misalnya tahun 1998 misalnya. Nama websitenya apa, bagian-bagian mana yang bisa diisi silahkan diisi. Lalu tahunnya kalau memang ada, kalau URL atau alamat ininya ya, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul bahwa ini adalah kutipan dari Plismer 1998. Demikian juga misalnya di sini ada kutipan lagi, kita ambil dari mana ya, nah William ini. Tapi saya mencontohkan, saya anggap William ini saya ambil
kutipannya dari buku misalnya, ya maka sama nih, klik insert citation. Lalu silahkan kalau ini kutipan dari Blizmer juga, dari sumber yang sama, silahkan tinggal dipilih karena ini adalah tadi yang sudah kita buat ini, ya ada di sini. Kalau mau dipakai lagi silahkan diklik. Tapi kalau itu sumbernya berbeda, ya klik add new source, tambahkan sumber baru. Nah, saya akan mencoba bagaimana kalau sumbernya berupa bagian dari buku. Lagi-lagi ini hanya misal ya, ini autornya misalnya William ini, lalu judulnya misalnya ini, kemudian judul bukunya, tahunnya misalnya mau diisi, halaman keberapa kalau emang ada, halaman 65 misalnya, lalu kota penerbitnya, lalu ini penerbitnya misalnya saja mana ya, katakanlah Yogyakarta, padahal ini namanya nama orang luar ya, ini publishernya, penerbitnya siapa misalnya ya, katakanlah PT Penerbit Jaya misalnya, lalu oke. Ya, demikian seterusnya, karya-karya tulisan kita sudah rampung. Nah, nanti di akhir ini saya masuk ke halaman berikutnya. Nah, di akhir halaman pada karya ilmiah kita kan setelah penutup ada daftar pustaka. Ya, nah di daftar pustaka itulah kita bisa menampilkan kutipan-kutipan tadi di situ dengan mudah. Ya, caranya bagaimana? Caranya misalnya kita klik references lagi, kemudian kita pilih bibliografi. Nah, pada bibliografi ini ada pilihan tampilan, apakah kita akan menggunakan seperti ini, judulnya bibliografi bukan daftar pustaka, atau pakai yang ini, judulnya bukan daftar pustaka tapi references, atau pakai ini ya, worksheet ya, atau mau buat sendiri ya, kita buat sendiri pakai ini, insert bibliografi, klik. Nah, ini dia kutipannya, tinggal di atasnya kita buat judul sendiri tadi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kutipan-kutipan itu di dalam karya ilmiah biasanya kan banyak banget. Nah, ini mudah dimunculkan langsung di sini beberapa. Nah, seperti itu maksudnya, yang dimaksud dengan sitasi atau daftar pustaka atau kutipan. Sangat mudah. Ya, demikian kawan-kawan bahasan tentang sitasi, kutipan atau daftar pustaka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.